Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, amin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita lanjut kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, di mana masih dalam pembahasan haramnya zalim dan perintah untuk mengembalikan apapun yang berasal dari hasil kezaliman. Kali ini kita masuk hadis 209 dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Humaid Abdurrahman ibni Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an qala ista'mala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asdi yuqalu lah ibnu Lutbiyati ala sadaqah. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari wa hamidallahu wa asna alaihi summa qala amma ba'd fa inni asta'milu ar-rajula minkum alal amali mimma wala niyallah fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan wallahi la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bi ghairi haqqih illa laqiyallahu ta'ala ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu ruha'u ruha'un aw baqaratan laha khuwaru aw syatan tai'aru summa rafa'a yadayhi hatta ruya bayadu ibtaihi faqala Allahumma hal balagtu salasan Allahumma hal balagtu salasan. Artinya Nabi SAW menugaskan seorang lelaki dari suku Al-Asad yang bernama Ibnul Lutbiyah untuk urusan pengambilan sedekah atau zakat. Tatkala datang ia berkata, ini adalah untuk Tuhan dan yang ini dihadiahkan kepadaku. Rasulullah SAW lalu berdiri di atas mimbar, bertahmid serta memuji kepada Allah, kemudian bersabda, amma ba'd, sesungguhnya yang telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas dari sekian banyak tugas yang diserahkan Allah kepadaku. Lalu ia datang kembali dan berkata, ini adalah untuk Tuhan dan yang ini adalah sebagai hadiah yang diberikan kepadaku. Cobalah ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya,
apakah ada hadiah yang datang kepadanya? Jika ia memang benar, demi Allah, tiada sesuatu pun yang diambil oleh seseorang dari engkau semua yang tidak dengan haknya, melainkan ia akan menemui Allah dengan barang itu akan dibawanya pada hari kiamat. Saya benar-benar tidak akan mengenal seseorang dari kalian yang menemui Allah dengan membawa seekor yang bersuara, atau membawa seekor lembu yang mengeluh, atau lembu yang melenguh ya, atau seekor kambing yang mengembek. Selanjutnya beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu bersabda, "Ya Allah, bukakanlah aku. Bukankah aku telah menyampaikan?" Sampai 3 kali. Bukankah aku telah menyampaikan sampai 3 kali. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2597 dan Muslim nomor 1832. Baik. Kita lihat hadis dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia katakan, "Istakmalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seorang laki-laki dari suku Al-Azad atau Al-Asdi. Orang ini namanya Ibnul Lutbiyah. Tugasnya apa? Ngurus sedekah. Yaitu yang dimaksudkan untuk mengambil sedekah. Sedekah yang dimaksudkan sini zakat. Jadi kadang disebutkan sedekah itu untuk zakat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laisa alal abdi walal farasi shadaqatun. Tidak ada zakat untuk atau dikeluarkan dari faros, yaitu kuda, tidak juga dari budak. Maka budak tidak diambil zakatnya, begitu juga dari kendaraan kuda tidak diambil zakatnya. Sedekah di sini istilahkan sedaqatun. Sedekah yang dimaksudkan apa? Zakat. Jadi istilah sedekah kadang berarti zakat. Artinya ini sedekah yang wajib. Kalau hadis ini lagi membicarakan tentang laisa alal muslimi, ya, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dari budaknya dan dari kudanya, menunjukkan tidak ada zakat dari barang yang dimiliki pribadi. Tidak ada zakat dari barang yang dimiliki secara pribadi. Maka tidak usah hitung zakat dari motor pribadi, dari rumah pribadi, dari mobil pribadi, dari tanah yang cuma ditinggal saja. Karena zakat itu ada dari barang yang sifatnya itu diinvestasikan atau punya nilai yang bertambah secara kuantitas maupun kualitas. Ingat itu. Kalau dipakai pribadi nggak kena zakat. Ya maka motornya walaupun harganya 20 juta nggak kena itu. Karena dipakai apa? Pribadi. Tidak menghasilkan. Apa? Tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan apa-apa. Ya kan, malah mengalami penyusutan. Nilai motor tadi makin berkurang kalau motor itu. Nah, jadi sekali lagi istilah sedekah bisa yang dimaksudkan juga adalah zakat. Maka Ibnu Lutaibah ini ditugaskan untuk mengambil zakat. Falamma qadima, ketika ia datang, yaitu setelah narik zakat tadi, dia dapat uang tips. Paham ya, uang tips ya? Tips. Tambahan untuk dia.
Maka ketika itu dia katakan, hadza lakum wa hadza udiyali. Dia katakan, ini adalah untuk tuan dan yang ini dihadiahkan kepadaku. Ini saya serahkan harta zakat. Kemudian yang ini hadiah untuk saya. Alias apa tadi? Minta tips. Uang apa? Tips. Ya. Karena tadi dia dipekerjakan oleh Nabi SAW, berarti sudah dapat gaji. Dan itu tugasnya. Namun ada orang yang kasih dia tips dari zakat ini. Maka Rasulullah SAW kemudian berdiri di mimbar, fahamidallah, sebagaimana khutbah beliau puji Allah, wa asna alaih, sanjung Allah, karena Allah itu pantas untuk dipuji. Dan pujian-pujian yang tinggi itu hanya boleh kita serahkan pada Allah, disandarkan pada Allah, nggak boleh pada makhluk. Pujian-pujian tinggi tadi. Kemudian Nabi katakan, amma ba'du ini namanya faslul khitab. Mulai berkata. Ya, faslul khitab. Kalimat pemutus. Mau masuk dalam kalimat baru lagi, Nabi sampaikan dengan amma ba'du. Maka biasanya kalau khutbah Jumat, muqaddimah dulu kan? Yeah. Nah, mau masuk isi amma ba'du. Fa inni astamilu rajula. Saya ini mempekerjakan seseorang minkum dari kalian alal amali. Nabi katakan saya pekerjakan dia atas suatu tugas. Tugasnya apa tadi? Bagi zakat. Apa tugasnya? Narik zakat. Ya, dia tugaskan seperti itu. Lantas ketika dia bertugas, dia datang menghadap Nabi SAW kemudian berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatun udiyat ilayya. Ini zakat yang saya tarik, ini saya serahkan. Kemudian ini uang tips. Untuk siapa? Untuk saya. Kemudian Nabi SAW ingatkan, lihat kalimat Nabi ya. Apalah jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Coba saja, gimana kalau dia itu cuma duduk di rumahnya, di rumah bapaknya, di rumah ibunya. Apakah mungkin tadi hadiah tadi itu datang? Mungkinkah hadiah tadi itu datang? Kalau cuma nongkrong di rumahnya saja, nggak kerja seperti itu, apa mungkin hadiah tadi itu datang? In kana shadiqan, jika dia itu benar orang-orang yang jujur. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi. Demi Allah, jika seorang itu mengambil yang bukan haknya, nah itu kalimat mengambil yang bukan haknya. Itu digaris bawahi karena ini kaitannya dengan judul bab. Di dalam kalimatnya kalau terjemahan itu, demi Allah tiada sesuatu pun yang diambil oleh seorang dari engkau, semua yang tidak dengan haknya. Nah itu. Kalau tadi saya terjemahkan bebas, la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bighairi haqqi. Jangan sampai seorang itu ambil yang bukan haknya. Berarti dia ambil secara zalim. Maka hukumannya nanti pada hari kiamat, kan harta zakat itu kan yang diambil kan macam-macam. Bisa emas, bisa perak, barang dagangan, biji-bijian, mata uang, ya toh? Terus hasil tanaman, kemudian ternak sampai rikas. Nah, lihat di sini dia ambil, kalau lihat cerita selanjutnya ini tentang hewan ternak. Berarti dia ngambil ini berupa hewan ternak dan itu jadi tipsnya. Maka Nabi SAW katakan apa? Yahmiluhu yaumal qiyamah. Maka nanti pada hari kiamat dia akan mikul. Fala a'rifanna ahada minkum laqiyallah yahmilu ba'iran lahu rugha. Maka nanti pada hari kiamat aku tidaklah mengenal seorang itu nanti yang bertemu dengan Allah, dia sambil memikul atau membawa ba'iran, unta.
Di sini ada kata unta yang dihapus. Kenapa? Saya benar-benar tidak akan mengenal seorang dari kalian yang menemui Allah dengan membawa seekor unta. Ditulis itu, seekor unta yang bersuara. Suara unta itu namanya rugha. Kambing kan embek-embek tadi kan? Nah, kalau unta itu rugha bahasa Arabnya. Au baqaratan laha khuwar. Atau dia nanti mikul bawa lembu sapi yang melenguh. Itu khuwar, suara sapi. Au syatan tayar, yaitu kambing yang mengembik, yaitu yang mengeluarkan suaranya. Berarti ada hewan apa saja tadi? 3. Unta, sapi, ya, kambing. Dan semuanya ini harta zakat. Berarti dia dapat tips ini berupa hewan. Dia dapat tips ini berupa hewan. Maka pada hari kiamat dia akan mikul hewan tadi. Dia mikul sambil hewan tadi keluarkan suaranya. Yang unta keluarkan suaranya, yang sapi keluarkan suaranya, yang kambing juga keluarkan suaranya. Itu hukumannya. Kemudian setelah Nabi SAW katakan itu, summa rafa yadayhi hatta ru'iya bayadu iftaihi. Kemudian Nabi angkat tangannya sambil kelihatan ketika itu ketiaknya yang putih. Lantas beliau katakan, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah. Situ ada orang namanya siapa tadi? Ibnul Lutbiyah. Lutbiyah ini dinisbatkan pada Bani Lutbi yang ada di Lembah Asdi. Nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya itu adalah Abdullah. Kadang Nabi SAW mengikuti Al-Quran ketika mencela orang, ya. Mencela orang itu beliau tidak sebut nama asli. Namun di sini sebut nama Ibnu Lutbiyah. Dan ini juga seperti dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Di situ Abu Lahab, nama aslinya itu Abdul Uzza. Allah tidak mencela nama aslinya, namun pakai nama kunyahnya. Maka dicela di situ Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Nah, lalu di sini disebut hukumannya tadi dengan suara-suara. Dan kalau kita lihat faedah hadis langsung, faedah dari hadis. Di sini secara umum, karena dalam hadis sebutkan al-amali mimma wallaniyallah. Dia ditugaskan di mana Allah telah memberikan hak wilayah untuk dia menarik zakat, itu pada Ibnu Lutbiyah tadi. Jadi Ibnu Lutbiyah sudah ditugaskan memang untuk narik zakat. Maka di sini jadi dalil, hendaklah ulil amri, yaitu penguasa, mengutus orang untuk menarik zakat. Kemudian hendaklah dia menyalurkannya dengan adil. Artinya menyerahkan kepada yang berhak untuk menerima. Yang berhak menerima zakat disebutkan dalam surat apa? At-Taubah ayat 60. Jadi tugasnya nanti ada orang yang Nabi SAW suruh untuk narik zakat. Kemudian apa? Untuk menyalurkan. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan amil zakat. Amil itu pekerja, artinya pekerja, zakat berarti zakat. Berarti amil ini bekerjanya untuk mengurus zakat.
Para ulama sebut amil zakat itu bila memenuhi 2 syarat. Satu, namanya saja amil berarti kerja. Kerjanya apa? Menarik, menyimpan, menyalurkan. Apa saja tadi? Menarik, menyimpan, menyalurkan. Kemudian syarat yang kedua kan disebutkan wal amilina 'alaiha, amil yang diberi titah, diberi kuasa. Berarti amil zakat syarat yang kedua adalah punya kuasa atau otoritas untuk menarik zakat. Artinya dia bisa memaksa agar orang-orang yang kena kewajiban zakat bayar zakat. Maka tugasnya itu kerja, kemudian punya otoritas, bisa narik zakat dengan paksa. Sedangkan kalau dia cuma di masjid saja, ada jamaah yang datang nyetor zakat, terus dia ngopi, cuma terus dongake, iya Pak saya terima zakatnya, terus saya doakan gitu. Terus kalau nggak ada yang datang ya dia tarik rokok, ngopi, nunggu lagi ada yang datang lagi, tak singgung pokoknya. Terus habis itu dia salurkan. Kira-kira ini punya otoritas nggak untuk narik? Punya kekuatan nggak untuk narik zakat? Artinya dia bisa narik zakat dengan paksa, bisa nggak? Betul. Bisa nggak? Nganggur ngopi kok. Maka diingat baik-baik, itu tidak masuk istilah amil zakat. Terus apa Ustadz? Kerja sosial. Relawan. Entok ganjaran? Hah? Ganjaran dapat nggak? Dapat. Relawan lah bahasa kita gitulah, relawan. Makanya relawan itu cuma dapat itu tadi. Yang penting nggak dikasih rokok aja lah tadi, rubah tadi salah. Kasih kopi aja lah. Nah, itu. Harga kopi gitu aja. Nggak usah bilang harga uang rokok gitu. Uang kopi. Nah. Dia dapat itu. Kerja sosial, relawan. Gitu ya? Dia bukan istilahnya apa? Amil zakat. Kalau ini tadi lihat, Nabi itu pekerjakan. Nabi punya kuasa. Nabi pekerjakan amil zakat ini. Tugasnya apa? Narik. Seandainya amil zakat nggak berhasil narik, nah dia lapor ke Nabi kan, Nabi saya sudah tarik itu, dia nggak mau bayar zakat. Nah Nabi utus nanti pasukan lagi gitu, nah, tindak itu, dia nggak mau bayar. Kalau ini diterapkan pada pemerintahan Islam, penguasa Muslim, maka nanti dia punya misalnya polisi amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tarik itu, kamu bayar, oh tunggu aja, ada sanksi, ada hukuman. Kalau itu kaitannya dengan zakat usaha, zakat perdagangan, wah close aja itu usahanya itu, tutup, tarik surat izinnya, sampai dia membayar zakat itu. Itu namanya punya otoritas. Kalau yang tadi ngopi-ngopi tadi, enggak. Paham ya? Itu istilah amil zakat. Kecuali nanti kalau kedepannya Kemenak itu punya akan terbitkan surat itu untuk tiap masjid itu bisa jadi amil, dia tarik itu. Ya dia punya wewenang untuk narik. Nah kalau sudah ada SK, nah, orang yang kerja kayak gini itu nanti dia masuk itu amil zakat. Penting kerja ya, orang nongkrong. Ya kerja. Ada yang datang, ada yang dia bisa narik gitu, punya kuasa karena dia sudah punya SK. Nanti takmir itu ke depannya bisa bertugas untuk narik zakat. Kalau ini punya kuasa itu. Karena langsung SK-nya langsung dari atas. Nah, terus faedah yang kedua ini tentang hadayal ummal. Hadiah ummal untuk pekerja.
Bahasa bebasnya tips untuk pegawai. Atau bahasa bebasnya lagi tips untuk pegawai negeri. Nah, kui gampang itu diingat. Ya. Karena dia ini jadi pegawai negara, ini dia ini. Yang diceritakan langsung jadi pegawai negara. Kalau dia cuma pegawai perusahaan gampang, cuma bilang bos. Pak Bos, ini saya jenengan tadi kasih saya tugas, kok saya dikasih tips sama dia ya? Nah, terus Pak Bos bilang apa? Sudah kamu pakai aja. Wah, enak kan? Kalau PNS pripun? Namanya tukin, Pak. Apa tukin? Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Iya. Namanya dapat penalti sekian. Apa itu? Ya, imbuhan tambahan. Tambahan pendapatan. Tips toh? Ya, apa ya? Takut dimarahi. Ya istilahnya kayak gitulah. Sekarang kalau Pak Bos tadi bisa dia laporkan, sekarang kalau PNS mau lapor ke siapa? Pak Presiden. Gitu. Mau dengar? Atau Pak Menteri? Ya wes Pak Menteri wae nih, Pak Menteri. Bisa? Enggak. Bukan urusan saya. Hah? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Maka di sini hadayal umal sifatnya ya. Sifatnya itu diistilahkan dengan gulul. Gulul itu hadiah khianat. Khianat? Khianat. Masya Allah. Kenapa khianat? Atas nggak tahu, dia simpan diam-diam. Ya kan? Gulul, itu namanya gulul. Jadi hadiah umal, uang tips tadi sifat yang pertama ya, gulul, khianat. Gulul ini sebenarnya istilah untuk dulu ada pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang dulu itu seharusnya dikumpulkan dulu baru dibagi. Namun ada yang main curang, dia nggak mau ngumpul harta tadi, dia pilih-pilih dulu. Nah gitu. Dia ambil yang ini, nah ini untuk saya, dia ambil diam-diam. Nah itu gulul namanya. Sifat ya untuk pegawai itu ibarat seperti gulul tadi. Dia sebenarnya dapat sesuatu, namun tidak mau terus terang. Itu sifat pertama ya. Kemudian yang kedua, sifat tips tadi atau hadayal umal adalah itu semi sogok. Masih hulul nih, masih hulul. Itu yang kedua sekarang, sifat yang kedua ya. Semi sogok, belum sogok. Ya, hampir. Sogok enggak? Oh, belum. Gini. Apa sampai dibilang itu hampir sogok? Nah, istilahnya gini. Ini kalau tak singgul Pak Guru ini Pak Guru. Santai aja Pak. Misalnya Pak Guru. Tapi jangan orangnya loh. Orang tak tunjuk kok ini Pak Guru. Ya. Setiap ini misalnya ini anaknya belum lulus masih jadi murid. Ya. Datang terus pokoknya setiap bulan ada dia kirim ke rumah Pak Guru gitu. Besok lagi bulan depan lagi ada hadiah dia kirim lagi. Nah, kira-kira kalau sudah sering dikasih kayak gini, suatu saat anak ini nilainya itu kurang 2 biji saja. Apa yang bisa diperbuat Pak Guru ini kalau tahu muridnya yang suka beri hadiah ke dia, ya, lihat kayak begitu, apa yang dia lakukan? Apa? Dikatrol nilainya tadi. Kenapa dikatrol? Hadiah tadi. Sogok enggak? Enggak. Karena belum kan? Ini belum. Ya. Kan belum ada kejadian tadi kan? Nilainya belum kan? Belum keluar. Namun sebelumnya sogokannya halus.
Kita pasti kayak gitu nanti punya perasaan tuh. Aduh, sakit tenan ya Allah, gitu enggak kurang 2 loh ini. Kalau 2 ki wis lulus. Nah. Ya nah, dia mikir-mikir, sudah tak tambah wae nih. Ini murid kesayangan nih. Kesayangannya apa? Oh, tiap waktu kasih hadiah terus. Entah baju koko anyar, ya, atau dia bawa ya roti-roti gitu. Ya, kopi, ya gitu. Iya kan? Dia bisa katrol nilainya tadi. Padahal itu terjadi sebelum nilainya itu keluar kan? Nah, akhirnya dia punya pikiran kayak gitu. Itu tadi makanya dikatakan hampir sogok sifat kedua. Ya. Kenapa kok tidak sampai disebut rishwa sogok? Ya. Tidak sampai disebut karena dia nggak rubah sesuatu pas waktu itu. Dia kasih sebelumnya. Terus kapan hadiah tadi itu boleh diterima? Ya, kapan hadiah tadi untuk Pak Guru itu boleh diterima? Tunggu bocah ini lulus. Ya, dia misalnya sudah jadi mahasiswa, apa sudah sukses, baru dia ingat Pak Gurunya kan? Ya Pak Gurunya, waduh dulu Pak Guru ini Masya Allah pengajarannya bagus sekali. Nah, terus dia beli baju anyar kasih itu. Ada kan? Boleh diterima nggak? Boleh. Karena sudah nggak ada lagi untuk semi sogok tadi, nggak ada lagi ya arah ke sogok tadi. Sebagaimana tadi saya baca ada fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin, ada Syekh bin Bas kayak gitu. Kalau setelah lulus boleh. Paham ini? Karena kalau setelah lulus apa kaitannya coba dengan sekolahnya, dengan nilainya ada kaitan nggak? Nggak. Cuma bentuk terima kasih. Karena sudah nggak ada kaitan juga dengan sekolah. Ijazah sudah diterima kok. Ya, dia sudah jadi orang juga itu. Dia ingat. Gitu ya? Ya, pernah saya Ustaz tuh. Jadi murid saya jadi Kopassus. Oh, murid jadi Kopassus. Di rumahnya itu loh, Pegadaian utaranya itu. Terus? Lebaran datang bawa sarung. Oh, alhamdulillah. Jaluk mana saya nggak mau Ustaz. Kenapa nggak mau? Nggak mau nolak. Oh, nggak mau nolak. Tak kira berapa? Dia kira itu masuk hadayal umal tadi. Wah, tips lagi ya. Boleh diterima. Saya kira nggak mau itu. Sekali-sekali diajak umroh gitu loh, Pak. Jalur umroh. Mau sarung terus. Wis duwe kok. Ada amplopnya kok ya. Gitu ya. Terus sifat berikutnya lagi. Di sini kalau dikatakan oleh Syekh Salman, hadiah tadi itu cuma dikhususkan pada orang tertentu. Siapa yang dikasih coba? Apa teman-temannya yang lain dikasih? Enggak. Siapa yang dikasih? Nah, tips tadi siapa yang dikasih? Orang yang kerja kan? Nah, yang dikerjain dikasih itu. Apa saat sekolah dikasih? Enggak. Cuma yang kerja saja. Maka nanti dia resikonya kalau dia khususkan kayak gini, buat yang lain cemburu. Ya, kalau ini masih ngajar ini ya, masih ngajar, terus ini ada murid yang kasih kan, kok saya nggak dikasih yang itu dikasih, emangnya saya ngajar itu nggak bener apa? Ya, akan menimbulkan kecemburuan. Maka kesimpulannya karena sebab-sebab ini, ya, Syekh Salim ini simpulkan, fa inna akhdal muwazzafin lil amwal wal hadaya aklu malin haramin. Jika ada pegawai itu ngambil harta atau hadiah semacam ini, berarti dia makan harta haram. Ya, dia berarti ngambil harta haram.
Biar nggak haram gimana? Ya hilangkan sifat khianat tadi. Gimana hilangkan? Lapor. Kalau jadi pegawai yang itu punya perusahaan, nah ada bosnya di situ kan, gampang kan dia laporin. Pak, ini saya sudah kerja tenan nih loh Pak. Jadi kan sudah gaji saya, namun saya dapat tips ini Pak, boleh nggak saya manfaatin? Kalau majikannya bilang nggak boleh, uangmu sini, saya tarik. Berarti kasih ke majikannya. Kalau majikannya bilang sudah, kamu manfaatin saja, berarti halal nggak? Halal. Namun kalau untuk pegawai negeri tidak bisa seperti itu, maka solusinya hartanya dicuci. Kan masuk harta haram toh? Berarti hartanya diapain? Dicuci. Cucinya gimana? Dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Gak boleh pakai pribadi, gak boleh tuku motor, gak boleh tuku sarung, gak boleh. Gak boleh pakai pribadi. Yang ada apa? Untuk kepentingan sosial. Bisa jadi dikasih fakir miskin, bisa lunasi utang orang yang berutang berat, bisa jadi untuk bangun fasilitas sosial, WC dan macam-macam. Boleh ya tadi? Boleh. Boleh ya. Misal apa itu? Karena apa itu? Riba itu bisa. Nah, sama seperti harta riba tadi. Yang tidak boleh cuma dua tujuan, untuk masjid sama yang kedua untuk kepentingan pribadi. Diingat baik-baik ini. Nggak dapat pahala, cuci. Saya nggak bilang sodakoh tadi toh. Jadi niatannya bukan sodakoh, cuci harta haram. Dapat sodakoh, dapat dinilai sodakoh enggak, karena sodakoh itu harus dari harta halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, cuma menerima dari yang thayyib saja. Itu enggak thayyib. Maka bukan niatan sedekah. Niatan apa tadi? Cuci harta. Paham ini ya? Iya. Kalau Ustadz saya ini bingung ya. Ini kan ada guru ya, guru artinya kan kepala sekolah. Guru, wonten kepala sekolah. Kepala sekolah, pengawas. Itu kan ada ujian tengah semester atau semester. Ujian tengah semester. Itu kan pengawasnya turun ke bawah. Pengawasnya turun namanya ke bawah. Supervisi itu. Supervisi Nanti terus. pulangnya kasih amplop, Ustaz. Yang mana dikasih amplop? Pengawasnya. Siapa yang kasih amplop? Tapi nggak sebut namanya ya. Iya, boten saya sebut nama. Enggak, yang kasih amplop siapa? Guru kasih ke supervisornya, gitu. Sekolahan ngasih. Sekolahan kasih. Tujuannya kepala sekolah ngasih sama uang bensin lah. pengawasnya ya. Iya toh. Transport lah ya. Tips hadayal ummal. Boleh ya? Hah? Boleh ya? Hadayal ummal. Tips haram. Dia supervisi di situ kerja, iya kan, tugasnya bukan? Tugasnya. Yang dosa siapa, Ustaz? Hah? Yang dosa siapa? Yang dosa? Yang kasih dengan yang menerima. Oh, yang kasih kehilangan uang yo. Dia kasih kehilangan uang. Kalau nggak dikasih dia nggak dapat. Dua-duanya berarti ada sebab ada musabab. Kalau nggak dikasih gimana? Ya cuma nggak ditilik itu, nggak disupervisi biasanya. Atau supervisinya jelek gitu. Supervisinya jelek, iya. Agak sulit itu. Serba salah. Terus faedah yang berikutnya lagi. Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah akan membongkar aibnya. Maka Allah itu akan membongkar aibnya di hadapan orang-orang yang menyaksikan.
Dia akan menyingkap ya. Allah akan menyingkap atau membuka kedok tadi. Bedoknya ya. Tadi dibuka pada siapa coba? Hah? Dibuka pada siapa? Kan dia dapat manusia ya. Kan orang-orang lihat. Orang-orang lihat dia keadaannya gimana tadi? Yang ambil uang tips tadi. Dia ambil tipsnya kan berupa apa tadi? Unta, sapi, kambing. Nah, masing-masing dari harta yang dia ambil ini bersuara. Nah itu, kambing bersuara, sapinya bersuara, terus untanya juga. Nah, orang-orang itu jadi lihat dia itu. Oh, ini dulu ngambil harta uang tips ini. Dulu dia zakat itu, zakatnya berupa hewan-hewan ini. Terus kalau berupa duit gimana? Enteng itu ya, kecil ya. Allah ini baru dibahas berupa ini hewan ini ya. Terus faedah yang berikutnya lagi. Siapa saja yang berbuat zalim maka dia akan membawa harta zalimnya pada hari kiamat. Masya Allah. Harta hasil kezolimannya pada hari kiamat. Ya kan? Tadi apa tadi coba? Untanya nanti karena dia ini ngambil uang tipsnya itu. Harta tipsnya itu berupa unta yang dia bawa. Kalau ada yang berupa sapi, berarti sapi yang dia bawa. Kalau berupa kambing yang dia bawa. Kalau riwayat yang lain itu sebutkan kalau berupa perhiasan, ya perhiasan ini dikalungkan itu nanti. Namun kalungkan dalam keadaan hina dia. Jadi apa yang harta yang dia pakai untuk harta tadi yang hasil kezoliman ya, harta hasil kezoliman. Nah itu nanti dia bawa pada hari kiamat. Ini sama seperti kemarin yang kita bahas tentang tanah kemarin dulu. Ya toh? Kemarin yang tanah man zalama kida shibrin minal ard, siapa yang mendolimi harta satu jengkal saja, tanah satu jengkal saja, maka tuwiqau, dia akan dililit, diingat min sab'i ardina, dengan 7 lapis bumi. Nah, dipakai tanah lagi tadi. Kenapa tanah? Karena ini harta hasil kezalimannya. 7 lapis buminya. Seimbang. Maka masuk dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dia ngambil sapi ya hukumannya dengan sapi. Dia ngambil tanah, hukumannya dengan tanah. Seimbang, sama. Gak mungkin dia ambil sapi kok dipukul dengan besi itu, enggak adil. Ambil sapi ya dia bawa sapi. Kalau dia ambil tanah ya nanti hukumannya juga dengan tanah tadi. Lihat, kemudian faedah yang berikutnya juga. Sifat nasihat Nabi atau cara nasihat Nabi adalah dengan mengingatkan secara umum. Dengan mengingatkan secara umum. Ingat ya, bentuk khitabnya, teksnya itu ya, sifatnya umum. Nabi itu jarang nunjuk orang, itu jarang itu. Ya, jarang nunjuk orang. Kalau beliau sudah naik mimbar, nah khitabnya, konteksnya itu beliau buat umum. Maka tadi kalimatnya kan, amma ba'du fa ini astakmilu rajul minkum. Nabi katakan, amma ba'du, saya ini sudah memperkerjakan seseorang di antara kalian. Nabi sebut nama enggak? Enggak. Ya, sehingga tidak membuat orang yang tadi namanya, orang yang tadi berbuat itu akhirnya jadi tersohor. Tersohornya dengan aibnya.
Nabi jaga dulu, karena nggak punya kepentingan untuk dia disebar aibnya untuk personnya gitu. Cukup tahu kesalahannya. Ya, cukup orang tahu, oh kesalahannya itu ini loh. Kan nggak bawa orangnya nggak apa-apa. Manfaatnya apa? Nyebut yang umum kayak gini, global umum tanpa sebut person, biar yang lain kalau terjadi kasus kayak gini kena. Atau pas Nabi khutbah nih ya, Nabi khutbah, oh bukan dia aja, ternyata yang lain juga kayak gitu. Oh, kena lagi. Karena kalau dia saja yang ditunjuk, wah yang pertama dia itu jadi terkucilkan ketika itu, yang lainnya merasa, ah berarti saya enggak, cuma dia kok. Maka Nabi SAW globalkan ini. Maka nasihat yang bagus itu enggak nunjuk hidung. Ya, nasihat yang bagus tuh nggak nunjuk orangnya. Cukup apa? Sifat yang salah itu disebut. Sehingga nasihat ini berlaku umum. Padahal peristiwanya dekat tuh, orangnya itu barangkali dengar di situ juga ada. Namun Nabi nggak mau sebut dia itu. Nabi cuma bilang tadi, fa in yasta'milu rajul minkum. Saya sudah pekerjakan seorang di antara kalian ini, ada yang saya pekerjaan. Namun orangnya kayak gini loh. Bilang ini nanti untuk mutuan dan ini untuk saya. Ini maksudnya harta zakat untuk kamu, ini untuk saya uang tips. Coba kalau dia cuma nongkrong di rumah bapaknya, rumah ibunya, apa mungkin dia dapat uang tips tadi? Jawabannya apa? Nggak mungkin. Kemudian hadis ini menunjukkan lagi faedah bagus. Rizki itu didapat dengan usaha ikhtiar. Gak mungkin dengan nongkrong saja di dalam rumah. Maka tadi Nabi tegur ya. Afala jalasa fi baitihi, baiti abihi au ummi hatta ta'tiyahu hadiyah. In kana shadiqan. Coba saja kalau dia itu cuma duduk di rumah bapaknya atau duduk di rumah ibunya, apa mungkin tadi hadiah tadi datang? Berarti apa? Kalau itu benar rizki itu harus ada ikhtiar, ada usaha. Gak boleh hanya zikiran di masjid, nongkrong di masjid, yang seharusnya dia itu ke pasar, malas ke pasar. Kenapa kamu gak ke pasar? Allah nanggung rizki saya nanti. Saya untuk jaminan saya itu. Ya, gak pergi. Istrinya ngomel-ngomel di rumah, komentari lagi istrinya dia. Sudah, biar aja Allah yang nanti kasih rizki. Harus kamu tawakal penuh pada Allah, itu istilah dia itu. Pasrah pada Allah saja. Allah yang jamin rizki kita. Nggak mungkin kita dibiarkan mati gitu saja gitu. Iya betul, Allah yang kasih rizki, namun orang lain kasihan padamu. Akhirnya mereka yang kasih kamu makan. Istrimu orang lain kasih makan karena tahu suaminya malas kerja. Dapat rizki kan? Iya, siapa yang kasih? Orang lain, tetangga. Tetangga lihat, wah istrinya kurus-kurus, anaknya kayak gitu. Akhirnya kasih makanan gitu. Siapa yang kasihan? Orang lain. Gara-gara kamu malas kerja ini jadi suami. Maka dapatnya rizki itu dengan ikhtiar, dengan usaha. Kemudian faedah yang terakhir adalah dianjurkan. Karena tadi Nabi SAW katakan terakhir, summa rafa yadayhi hatta ru'iya bayadu ya ibtaihi. Kemudian Nabi SAW itu mengangkat tangannya sampai terlihat putihnya ketiaknya. Berarti berdoa disunahkan mengangkat tangan. Berdoa disunahkan mengangkat tangan. Kembali tadi kan kita bahas zolim tadi ya, zolim ya. Iya tak? Kita bahas zolim. Di mana sisi zolimnya kasus ini? Itu. Di mana sisi zolimnya? Mengambil uang yang bukan haknya.
Berarti setiap bentuk mengambil uang yang bukan haknya berarti termasuk apa? Kezoliman. Ini nggak berhak saya terima, saya ambil, zolim. Contoh misalnya, ini peruntukannya untuk orang miskin. Saya nggak miskin, saya ambil itu. Zolim nggak? Zolim. Hak miskin kamu kurangi. Contoh misalnya beasiswa ya, beasiswa. Syarat untuk mengajukan beasiswa ini harus miskin. Maka dia datang ke desa buat surat tadi. Pak, ini saya itu miskin ini Pak. Tolong dibuatkan surat keterangan miskin. Dimiskinkan. Terus akhirnya dapat beasiswa tadi. Zolim nggak? Zolim, bukan haknya. Ya, dia bukan haknya itu. Makan harta haram dia. Kalau itu bukan haknya dia makan harta haram berarti. Nggak pantas untuk dia terima. Maka harus taubat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat berbuat zalim. Amin, amin, amin. Ustaz, apakah kotorannya sedikit menutupi kuku menyebabkan tidak sahnya wudhu dan mandi besar seseorang? Jelas syaratnya. Kalau sedikit di sini makfu banget nih ya. Di sini ada kotoran hitam gitu ya, tutupi sini ya. Ini makfu. Karena ketika kita berwudhu nggak mesti detail sampai bawa-bawa kuku itu dicuci, enggak. Kalau memang nggak bisa dijangkau ya sudah bagian luarnya kuku tadi sudah sah. Ustaz, apa hukum seorang yang kadang-kadang melakukan sujud syukur setelah sholat wajib? Bid'ah. Tidak ada tuntunan. Kenapa? Sujud syukur itu cuma 2 sebab saja dilakukan. Yang pertama, dapat nikmat besar. Yang kedua, selamat dari musibah yang besar. Dan ini cuma didapati kalau nikmat ini atau selamat dari musibah ini jarang-jarang. Bukan sifatnya istimrar. Bukan keseharian didapat. Ini sifatnya jarang-jarang. Apakah makanan yang mengandung sedikit alkohol otomatis ia haram? Enggak, namun kalau ada alkohol ada unsur berbahaya di situ. Karena asalnya kalau lihat dari pembahasan alkohol itu, alkohol tidak baik dalam tubuh. Maka sebenarnya ada batasan 1% itu paling maksimal. Kalau di atas itu, nah baiknya dihindari. Alkohol ya, saya bukan bahas khamr ya, itu baru alkoholnya. BPJS yang preminya ditanggung oleh pemerintah untuk warga miskin boleh. Saya pernah dimintai tolong kepada Bapak Takmir, Pak RT. Kemudian setelah saya tunaikan tugasnya, saya diberikan hadiah atau uang. Kemudian saya terima. Apakah uang tersebut halal? Ini kan nggak ada kaitannya dengan bos, ini nggak akan ada kaitannya dengan pegawai, toh? Maka sah-sah saja. Itu bukan masuk tips pegawai, bukan. Ya, cuma kasih saja, terima saja. Bagaimana kiat-kiat awal untuk mengajak seseorang yang sebelumnya berada dalam organisasi kepada dakwah atau kajian salaf? Ajak saja, tujuannya kalau dia bukan organisasi sesat ya nggak masalah. Kalau dia organisasi sosial juga tidak masalah. Namun kalau mau mengajak, tunjukkan akhlak itu paling urgen, paling utama. Maka orang lain nanti akan terpengaruh dengan akhlak kita terlebih dahulu. Baru nanti dia bisa masuk menerima dakwah. Bagaimana jika barang tersebut sudah digunakan untuk membeli barang? Bagaimana cara penyalurannya? Harta haram tadi mungkin ya. Dia hitung saja harta haram ini nilainya berapa. Misalnya 1 juta, berarti dia cuci harta itu sebanyak 1 juta rupiah. Bagaimana untuk pekerja ojek online ketika penumpang memberi upah lebih dan tidak sesuai tarif di aplikasi? Secara aturan, setahu saya secara aturan aplikasi online ini, pekerja ojek online ini secara regulasi masih diizinkan dapat tips. Silakan dilihat di list di perusahaan, ada tips nggak di situ, boleh diterima atau tidak. Kalau diizinkan dari perusahaan berarti tanpa bilang-bilang sudah ya boleh untuk mengambil tips tadi. Ustadz, bagaimana
apabila kita sering diajak makan dari mandor, apakah termasuk tips? Ingat ya, yang masalah itu kalau kaitannya jenengan itu jadi pegawai, di atas ada bos, ya toh. Kalau bosnya sendiri yang traktir, ya orang masalah. Ini kan orang lain, ini saya punya bos, ini orang lain yang kasih uang ke saya. Kalau bosnya yang kasih langsung, alhamdulillah, iya kan? Ini sudah dikasih gaji nih, terus bos kasih lagi traktir, dikasih baju, dikasih apa-apa lagi. Ini bosnya sendiri, boleh. Bonus. Berdoa dianjurkan mengangkat tangan. Kalau mengaminkan, khotib berdoa apa juga mengangkat tangan dan mengusap wajah setelah selesai. Ini khotib ya nih. Kalau yang dimaksud khotib, dia cukup aminkan saja tanpa mengangkat tangan, boleh. Dan mengusap wajah setelah selesai berdoa tidak ada tuntunannya, karena dalilnya tidak kuat dalam hal itu. Wallahu alam. Demikian yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan dengan pembahasan yang sama. Kajian di Serunggu nanti saya tunda minggu depan insya Allah. Demikian kita cukupkan, ya mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.